Eits, apalagi nih, Bang, ini malam Jumat ngeri tahu, nggak bisa tidur. Nah, itu yang aneh cari sohib-sohib aneh ya. Berarti Al-Rizky berhasil membuat sohib-sohib aneh itu semua merasa ketakutan sampai-sampai si Talita tidak bisa tidur. Oke lah, karena hari ini malam Jumat, sebelum kita masuk untuk melihat video horornya, mending kita intro dulu. Halo, assalamualaikum sohib aneh. Kembali lagi di nuansa merah yang sangat mencekam seperti ini, yang akan membuat jantung dan bulu-bulu kuduk kalian itu merinding dan berdiri semua. Tapi bagaimana gak kabar sohib-sohib aneh semua hari ini di malam Jumat ini? Gimana ini sohib-sohib aneh semuanya? Sehat-sehat semuanya apa tidak ini sohib-sohib aneh? Sudah makan apa belum? Sudah sholat apa belum? Kalau belum sholat seperti biasanya, pause dulu video ini, sholat dulu. Kalau sudah selesai sholat baru balik lagi untuk menonton video dari Al-Rizky. Oke. Tidak lupa juga aneh selalu mendoakan kepada sohib-sohib aneh, semoga di malam Jumat ini sohib-sohib aneh itu selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan selalu, diberikan umur panjang, dan semoga sohib-sohib aneh ini semuanya bisa masuk surga. Amin. Kenapa di malam Jumat yang lalu video dari Al-Rizky tidak sampai 10.000 like-nya? Kalau seperti ini kan aneh jadi kurang semangat untuk membuat video horor. Tapi tidak apa-apa, walaupun like-nya itu di bawah 10.000, tetapi aneh tetap akan membuat video horor bagi sohib-sohib aneh yang sangat suka untuk menonton video horor, yang sangat suka merinding bersama aneh. Jadi hari ini aneh mau random aja videonya, aneh yang pilih sendiri. Coba kita lihat dulu. Jadi setelah aneh sudah berpikir dengan sangat keras, aneh memilih untuk melihat video horor dari Warung Sobat lagi, yang sekarang ini judulnya adalah penampakan hantu Jepang VCS yang ke-68. Oke lah sohib-sohib aneh, sebelum masuk ke dalam videonya jangan lupa like dulu video ini. Ayo sohib-sohib aneh, like sebanyak-banyaknya biar next malam Jumatnya itu aneh lebih semangat lagi. Nanti ente semua komen aja video apa yang mau di reaction malam Jumat, ente komen, tapi tolong like-nya itu harus 10.000 dulu. Dan buat ente semua belum subscribe, langsung aja klik tombol merahnya dulu dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Yalah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja siapkan jantung dan mental kalian semua. Hey! Seperti biasa, baru saja dimulai, langsung Santoso mengagetkan kita. Ini kita kecilkan dulu suaranya, siap-siap. Suara nih. Hup, berat. Kecilkan dulu, kecilkan. Terlalu besar. Ya, di sini bareng Warung Sobat. Oke, Santoso mana? Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Amin. Siapa penyanyi yang jago stand up? Penyanyi yang jago stand up. Siapa ya? Gak bisa berpikir ya, Ariel. Salah. Afgan. Salah. Uus Dahlia. Uus Dahlia. Is Dahlia itu Santoso. Beda. Iya. Beda Toso. Iis. Kiu. Oke. Uus Dahlia. Boleh Santoso Gimana? ini ya. Udah disiapin piring-piringnya Sob ya. Kita langsung masuk ke VCS, video creepy sobat-sobat. Oke, ini Jepang nih suka nih, sumpah suka. Video creepy Jepang pembuka kali ini datang dari seorang pria Sob yang dengar suara ringkikan cewek di depan kamarnya gitu. Nah, awalnya sih dia tentu ketakutan ya kan, siapa cewek yang nangis di depan kamarnya itu Sob. Padahal saat itu dia tinggal sendirian ya, dan udah nggak tinggal bareng orang tuanya. Cuman lama-kelamaan dia juga ngerasa kepo gitu. Kira-kira siapa cewek yang nangis di depan kamarnya itu Sob. Dia pun Gak usah lah sok-sokan kayak gitu. dengan berhati-hati coba ngintip sosok itu ya kan, sambil ngerekam pakai kamera gitu, dan takutnya ada apa-apa gitu kan Sob. Jadi bisa ada bukti kalau ada apa-apa. Dan pas diintip ya, ini yang terjadi selanjutnya Sob. Apa itu? Coba kita lihat. Mana? Woi,
Hei. Wes. Astagfirullah. Jangan sampai di video pembuka HP kalian pada retak, sob. Bukan HP ini masalahnya Santoso, ini PC. Jangan sampai ada lempar PC ini nanti kan. Loncat Bahaya. HP-nya ya. Waduh, hantu Jepang emang nyeremin ya. Ngagetin tepatnya. Oh ya, Bang, kenapa sih kalau bawain video creepy itu kayak ketawa-ketawa, Bang? Biar kalian ada temennya ya. Biar Iya, kalian betul itu. Biar nggak terlalu tegang, biar nggak terlalu takut, bawa santai aja, bawa ketawa aja. nggak gitu takut ya. amat lah. Ya ngagetin pokoknya, Sob. Ya udah bentuknya lebih serem ya kan. Bisa nyerang manusia juga ini, Sob. So, tolong diurus ya ciwi-ciwi Jepang ini, Sob. Pahit. So, ciwi-ciwi Jepang tapi jangan yang kayak gitu juga. So, ini kan seram. Cewek Jepang asli mau. Kalau yang ngejar-ngejar macam ini nggak mau dia. Entah Kalau ditanya ini ngejar apa nggak, udah tentu ngejar ini sahib-sahibannya. karena alasan apa gitu, Sob. Sosok itu kayak emang nungguin dan menyerang si perekam ini saat waktunya ya kan. Pas banget gitu. Bahkan kalau kita denger lagi suaranya ya, sosok itu kayak lagi ngunyah apa ya, Sob? Atau lagi nyakar perekam ini ya. Dan sayangnya kita kurang tahu, Sob, gimana nasib si perekam ini. Apakah dia emang meninggal terus ditemukan dan tersebar gitu HP-nya, ataukah cuma luka-luka saja? Gak mungkin lah, gak mungkin sebrutal itu. Gak ada ceritanya jin-jin itu bisa menyerang manusia, gak mungkin. Kalau ini aneh gak percaya. Bisa selamat ya, soalnya nanti kalau meninggoy polisinya bingung gitu. Ini matinya kenapa, Sob? Masa di surat meninggalnya ditulis dikunyah setan ya? Oke, dalam kepercayaan warga Jepang, Sob ya, roh atau hantu di video ini bisa dikategorikan ke dalam jenis onryo. Jadi onryo itu adalah hantu atau roh yang bisa menyebabkan kerusakan di dunia manusia, seperti melukai atau bahkan ngekill manusia yang menjadi targetnya gitu. Nah, itu kan kepercayaan orang Jepang. Kalau kepercayaan itu kan kita tidak bisa gimana ya. Ya, itu kepercayaan mereka, biarkan kepercayaan mereka. Tapi kan kalau kepercayaan kita beda lagi. Ya. Sosok onryo ini, Sob, balas dendam ke orang-orang yang menyebabkan kematiannya. Ini kan Ataupun kalau saya bilang orang yang- urban legend gitu kan, urban legend. Ya, itu kalau di Jepang ya boleh dipercaya gitu. Dan dua hantu terkenal onryo adalah, Sob ya, Kuchisake Onna dan Yotsuya Kaidan atau Nah, kalau Uchisake itu baru aneh tahu itu, aneh sudah pernah dengar itu. Cuman karena sosok di video ini mulutnya nggak sobek kayak ciri-ciri Kuchisake ya, Sob ya, maka kemungkinan besar sosok itu adalah Oiwa, Sob. Sosok next. Oiwa sering digambarkan Oh, belum. sebagai cewek berkimono ya, pakai kimono Jepang ya, khas Jepang itu, Sob ya, apa baju tradisional Jepang sejarah. Mochi. Cucunya kakek muncul ya kan. Cucunya kakek sudah muncul. Kakek siapa tuh? Kakek Santoso lah. Panjang gitu. Bahkan dalam beberapa kepercayaan, Sob ya, kadang kala sosok Oiwa ini menggendong seorang bayi. Oh ya, Sob ya, Oiwa ini emang sering nyerang manusia gitu, apalagi yang suka berselingkuh. Wah, siatos. Dengar itu, siapa yang suka selingkuh nanti datang si Oiwa ini ya. Sobat yang suka selingkuh ini, waduh, Oiwa siap-siap menghantui ya kan. Karena Sob ya, dulu dia dikill oleh suaminya sendiri gitu. Karena suaminya itu ingin menikah lagi dengan cewek idamannya. Jadi apakah si perekam ini emang punya niat berselingkuh ya kan? Ataukah si Oiwa ini cuman random aja mau nyerang siapa aja gitu, Sob? Coba tulis komentar kalian di bawah, Sob. Kalau menurut aneh sih lagi gabut aja si Oiwanya itu kan, nggak ada target, nggak ada orang selingkuh di sana kan. Di Jepang itu kan sibuk kerja semuanya gitu ya, diserang aja sama dia. Ini nggak ada kah orang yang mau selingkuh, kan diserang aja sama dia gitulah. Santai. Apalagi belum ada yang serem nih Orang Santoso. cowok yang baru saja pindah apartemen tak sengaja merekam sesuatu yang bikin dia ketakutan sampai nggak bisa tidur, Sob. Nah, semua ini bermula pas dia itu mau nyebat gitu karena capek abis beres-beres barang gitu, Sob. Cuman karena dia mau pamer ke Ayang Beb gitu kan, kalau dia itu bisa beres-beres apartemen. Jadi dia pun buka HP-nya terus mulai merekam, Sob. Nah, awalnya dia cuma ngerekam area kamarnya aja gitu. Cuman akhirnya dia pergi ke balkon karena waktu itu bulannya bener-bener bagus, Sob ya, view-nya. Nah, pas lagi ngerekam inilah, Sob ya, tiba-tiba ada sesuatu yang nongol di antara tumpukan barang. Kita putar Apa? rekamannya. Apa ditemukan barang? Mana? Itu apa? Bulan. Mana sih? Bukan barang. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Gimana? Tadi HP. Astagfirullahaladzim. Gak usah tanya HP apa, aman apa enggak lagi Santoso. Sekarang jantung. Jantung kalian HP aman, tapi jantung yang kurang aman. Ya. Ya, lagi asik-asik ngelihat indahnya rembulan ya kan abang ini, Sob. Malah tiba-tiba
Iya, dari tadi Ani fokus sama bulan, keindahan alam gitu di malam Ada depan hari. muka apa itu, Sob? Ada manusia jelek atau di sini bukan manusia juga sih Bisa ini. kita lihat ya, tadi kayak ada dua sosok yang entah gimana ceritanya gitu ya, bisa ada di atas balkon, Sob. Padahal saat Satunya itu mana? dia nyewa apartemen tersebut cuman sendirian. Terus yang jadi pertanyaan juga gitu ya, gimana caranya mereka bisa ada di balkon itu, Sob? Kalau lewat apartemen gitu kan ketok pintu permisi, Sob. Pastinya si perekam ini tahu dengan dua sosok tersebut. Cuman kalau dilihat dari reaksinya ya, si perekam ini benar-benar tidak tahu itu kah? Itu ada satu di situ. atau tidak mengenal mereka, Sob. Terus juga itu kayaknya matanya dari sosok tadi full hitam ya, kayak Matanya full hitam, kumisnya juga tebal. bukan mata manusia gitu. Nah, usut punya usut ya, kejadian kayak gini sebenarnya bukan fenomena baru bagi warga. Kalau dilihat-lihat sih kayak hantu belalang ini, matanya kayak belalang. Bukan belalang. Capung maksudnya capung. Terutama mereka yang membeli Capung ya, bukan cipung, beda. Capung bukan cipung. Jiko Buken. Nah, ada yang tahu Jiko Buken, Sob? Oke, jadi Jiko Buken adalah properti seperti rumah ataupun apartemen yang pemilik sebelumnya, Sob, meninggal tidak wajar. Oh, ini Ya, sudah entah pernah itu dibahas karena di minggu bunuh lalu diri, itu. eksekusi, kebakaran, Udah ataupun tahu, Ane. karena dibiarkan gitu aja ya, terbengkalai. Nah, oke. karena sejarah yang seperti itulah, Sob, ya tentunya Jiko Buken ini punya harga yang cukup murah. Makanya beberapa warga Jepang yang pengen tinggal di kota besar macam Tokyo, tapi nggak punya uang ataupun nggak percaya dunia perhantuan gitu ya, kebanyakan dari mereka, Sob, memilih untuk membeli Jiko Buken ini. Ya, walaupun tentunya pasti mereka akan begitu. merasakan hawa-hawa Kalau ada sohib-sohib aneh yang ingin pergi ke Jepang, ingin mendapatkan apartemen bagus tapi murah, yang punya mental kuat, boleh aja pindah ke Jepang tapi sewa yang di Jiko Buken ini. ya di dalam rumah ataupun apartemen mereka gitu. Dan bisa jadi, Sob, ya apartemen cowok ini juga termasuk Jiko Buken atau Bisa apartemen jadi. ya bekas kebakaran, eksekusi, bundir atau apalah gitu, Sob. Makanya ada penampakan hantunya gitu kan. Oke. Kira-kira ada yang minat beli Jiko Buken ini, Sob? Kalau sohib-sohib aneh mungkin ada yang minat, langsung aja. Next lagi Santoso. Dua besti dari Jepang mengalami momen tak terlupakan pas mereka itu lagi seru-seruan di kotak telepon umum. Nah, awalnya mereka bercanda gurau gitu kan, ya pura-pura nelfon orang padahal ya bohongan gitu, Sob. Ya boro-boro nelfon orang, Sob, ya uang aja mereka nggak bawa gitu. Cuman pas mereka mau keluar dari kotak telepon umum itu ya, tiba-tiba telepon berdering gitu dengan sangat kencang, Sob. Artinya saat itu ada seseorang yang sedang menelpon ya kan. Nah, di situ mereka kebingungan, Sob, ya, karena sebelumnya mereka nggak punya janji teleponan sama siapapun gitu. Dan pas mereka angkat telepon itu, Sob, ya, kalian tahu apa yang terjadi, Sob, ya? Kita langsung putar videonya, Sob. Mana coba. Apa coba? Oke, sudah mulai berdering teleponnya. Ada apa? Ada apa? Gak ada apa-apa. Hei! Astaghfirullahaladzim. Ya, muka siapa itu, Sob, ya? Tiba-tiba Enggak. Itu editan gak sih? Nggak bukan mungkin. nongol di kaca boot teleponnya gitu. Nggak mungkin. Itu mukanya lebih kayak Thomas kereta Thomas itu gak sih? Coba lihat tuh. Perhatikan ya, itu mukanya kayak pucet gitu, Sob, dan mukanya juga nyeremin. Mukanya gede banget itu. Sebenarnya bisa jadi penampakan wajah itu mungkin hantu semacam Sadako yang menghuni booth telepon tersebut. Tapi ada satu urban legend di Jepang yang sebenarnya cukup mirip gitu dengan Apa kejadian itu? di video ini, Sob. Urban legend itu bernama Marisan. Mari Santoso ke kuburan. Hei, Santoso diajak ke kuburan. Emang Santoso udah jadi mayat gitu? Jadi konon katanya, Sob, ya, Marisan adalah seorang cewek yang arwahnya penasaran. Dia sering meneror warga dengan nelpon malam-malam gitu ya. Terus ngasih tahu posisinya dengan suara yang creepy. Misal, Marisan ini neror Toso, Sob, ya. Halo, aku Mary, kini aku ada di warung. sorry Mary, aku udah punya Fitri. Oh, ternyata pacarnya Santoso Fitri. Boleh. Bukan gitu Boleh, jawabnya, Toso. Toso. Nanti nggak serem lagi. Nah, misalkan Toso ini nggak jawab ataupun ngebiarin panggilan itu ya, si Mary akan terus menelpon sampai teleponnya diangkat gitu, Sob. Nelponin terus. Dan jika sudah diangkat ya, posisinya akan semakin dekat dengan targetnya. Aku Mary, kini aku udah di depan rumahmu. Bilang kayak gitu, Sob. Ya, terus dalam telepon selanjutnya dia bakal ngomong gini, Sob. Aku Mary, kini sekarang udah di belakangmu. Ya,
Ya, lama-kelamaan Merisan ini akan berada di dekat kalian, Sob. Dan Wow. semakin cepat teleponnya diangkat ya, maka semakin cepat pula dia ada di belakang kalian, Sob. Nah, jadi apakah video tadi adalah ada kaitannya dengan Merisan ini ya, hantu yang kadang neror di telepon gitu, Sob? Ataukah ya hantu yang lain? Coba menurut sobat gimana? Ya bisa jadi ya. Tapi tadi aneh lihat sosoknya tuh kayak sosok laki-laki aja, bukan sosok perempuan. Tapi kok perempuan? Apa lagi? Kalau first date atau ketemu pertama sama seorang yang kita suka, Sob ya, kita sebagai cowok tentu ingin memberikan kenang-kenangan yang manis ya buat dia gitu kan. Enggak sobat-sobat ciwi-ciwi. Nanti ciwinya bilang, spesial. Kayak misalkan traktir makan gitu, nonton bioskop ataupun Apa? ngasih hal romantis gitu. Tapi ya sayangnya first date sepasang muda-mudi dari Jepang ini malah berakhir tragis, Sob. Iya, kenapa momen kaki first aneh date kok yang harusnya agak menjadi merasa serem momen ini? bahagia untuk saling mengenal satu sama lain gitu kan. Justru malah dipenuhi teror karena ada kejadian horor seperti ini, Sob. Ya kita lihat. Apa? 嘘 Itu apa? 何これしかもベタベタしてる気持ち悪い Kenapa? Woi, itu apa? Itu kok besar banget itu? Aduh, muka besar lagi, Sob. Itu mungkin darahnya atau air liurnya netes di telinganya itu ya, atau di pipinya si ceweknya, Sob. Creepy banget ya. Apa Berasa itu lagi ya? diintai sama monster gitu yang pengen melahap kita, Sob. Wah. Oke, dalam kepercayaan warga Jepang ya, makhluk Oke. yang bentuknya seperti itu ya, gede gitu, bisa disebut dengan Usiona atau Gyuki. Jadi bentuk Usiona atau Gyuki ini, Sob ya, sebenarnya adalah monster laba-laba berkepala lembu atau wanita gitu. Jadi kepalanya kayak kebo atau cewek, Sob. Nah, dari Oke. cerita yang beredar ya, ada banyak versi mengenai Gyuki ini gitu. Tapi yang cukup Matanya banyak terkenal ya? adalah Gyuki suka sekali melahap bayangan manusia. Dan jika bayangannya dilahap ya, maka manusia itu akan meninggoy seketika. Selain itu ya, Gyuki juga dipercaya bisa berubah wujud menjadi wanita cantik ataupun wujud manusia biasa gitu. Agar mangsanya tidak merasa takut saat melihat wujudnya, Sob. Cuma masih belum diketahui pasti sih di mana sosok ini sering muncul gitu. Karena dalam beberapa cerita ada yang bilang sosok ini suka di hutan, tapi ada juga yang mengatakan sosok ini sering menipu di tengah-tengah masyarakat. Hai, mukanya betul-betul ya. Betul-betul muka sapi loh Sob-sobannya. Cuman meskipun menyeramkan Gak ada ya, harga diri ini setannya. ada cara Gak ada untuk harga diri. mengenal atau menghindari kemunculan Gyuki, Sob. Jadi Oke. caranya adalah dengan persembahan alkohol. Jadi menurut mereka ya, konon katanya, Sob ya, Gyuki ini suka sekali dengan alkohol. Oh gitu. Mabok dulu, besti. Jadi untuk menghindari kemarahan Gyuki, banyak warga Jepang yang melakukan persembahan seperti alkohol untuknya gitu ya. Ya sajennya begitu, Sob. Kalau di Indonesia sih suka ngelihat sajen paling kopi Tapi kayak hitam ya, Sob. laki-laki Ya, nah, mukanya lo di sana itu. alkohol gitu untuk Gyuki ini. Oke, next Santoso, next. Meskipun ada beberapa warga Jepang yang percaya adanya hantu, Sob ya, tapi ada juga warga Jepang yang gak takut hantu sama sekali. Contohnya dua cewek di video ini, Sob ya, karena mereka nggak percaya sama cerita Hanako, mereka pun coba mendatangi sebuah toilet umum gitu, yang konon katanya menjadi tempat Hanako bersarang. Alah apaan? Ini yang seru ini yang seru ini. Kalau mereka nantang-nantang itu ini seru ini. Itu kan gak percaya. Nah mereka datang gitu. Dan pas sampai sana, Sob ya, mereka ketemu bilik toilet bertanda X yang artinya tidak boleh dibuka. Ya, itu kan memang nggak boleh dibuka, udah dilarang, udah ditutup, nggak usah gatal-gatal banget tangan buat buka. Termaksa gitu, Sob ya, dan melakukan ritual pemanggilan Hanako. Itu, Pada awal percobaan itu, sih ya masih gagal itu. gitu. Tapi pas percobaan kedua dan ketiga, Sob, ini yang terjadi, Sob. Mana? Coba. 声聞こえたよね。いやねえねえねえ、ほんと Apa? 聞こえたなんでば。 Apa? それ聞こえたってば。 Apa? Oh. 何今くん。 Ya, kebuka kan pintunya kan? Hah? Apa? Ada apa? 聞こえたね。 Mana sosoknya? Mana? Ada sosoknya, Kak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, LCD masih bener, Sob. Masih Santoso, aman, LCD aman. hampir retak juga ya. Aman. Ternyata sosok Hanako yang mereka tidak percaya itu bener-bener muncul di hadapan mereka. Tebar jantung aneh yang terakhir agak kurang aman memang Santoso, tapi masih santai sih toh. Mana So, macam bakuti aman, yang So. terbang, Sob. Dan gak cuma nyampa ya, nyamperin mereka itu, Sob. Ini bau bab. Ya Hanakonya keluar dari WC ya, Sob.
Ini mohon maaf ya, mulutnya Toso emang gitu buat sobat-sobat yang mungkin masih makan ini ya. Iya. Oke. Untung Sob-Sobannya kayaknya nggak ada yang lagi makan sekarang ya. Sosok Nggak ada, Hanako semoga. ini sih kayaknya nggak perlu kita jelasin Sob ya, karena sosok ini emang udah sangat terkenal di kalangan warga Asia gitu. Cuman barangkali ada yang masih bingung ya kan, Bang, Oke. Hanako itu apa Bang? Nah kita coba jelasin Anak kecil, sedikit kan? aja ya. Jadi konon katanya Sob, hantu Hanako itu dulunya adalah cewek yang meninggal karena dibully temen-temennya. Dan dia bundir di dalam bilik toilet sekolahnya gitu. Masih Sob. kecil, kan? Nah dia itu ya rambutnya pendek Sob ya. Terus pas bundir itu dia pakai baju putih, terus ada bercak noda merahnya gitu. Dan kabarnya sosok Hanako ini kerap menghuni toilet cewek di toilet lantai 3 dan tepat di bilik nomor 3 juga Sob ya, rumornya Iya. begitu. Namun belakangan ini ya banyak sekali kejadian penampakan hantu Hanako di toilet umum ya kan. Jadi yang awalnya hanya sekedar mitos di dalam sekolah, ya di toilet manapun juga bisa muncul gitu Sob. Selain muncul tiba-tiba ya, Hanako juga bisa dipanggil dadakan. Ya contohnya kayak cewek tadi gitu, dia ngetuk-ngetuk pintu sambil bilang, Hanako-san, sokoni iruno. Keren gak bahasa Jepang saya Sob? Boleh. Hanako-san, apakah kau ada di dalam? Dan gak lama setelah itu ya dia akan menampakkan dirinya di depan kalian gitu. Random bisa tiba-tiba diem atau ya aduh yang paling parah kayak tadi ya loncat tiba-tiba Sob, terbang dia. Coba sobat-sobat yang saat ini lagi ada di Jepang ataupun ada niatan buat ke Jepang ya, nanti dicoba ya. Ngapain dicoba? Nggak usah cari-cari masalah. Jangan ajarin orang yang salah-salah kayak gitu. Nah, apakah Hanako bakal keluar apa enggak gitu ya? Terus Nggak usah. gimana bentuknya ya? Dan katanya juga Sob ya itu harus ngetuk-ngetuknya ya tengah malam ya. Kira-kira berani nggak Sob? Kalau udah dicoba nanti boleh share ya pengalaman kalian Sob di warung. Belum juga di-share, nanti orangnya udah hilang, nggak balik lagi. Oke, dan segitu dulu video kali Ternyata sudah selesai Sob-Soban ya untuk penampakan hantu Jepang dari Warung Sobat. Memang kalau Warung Sobat ini tidak pernah mengecewakan ya, sangat-sangat menyeramkannya dapat, jump scare-nya juga ada gitu Sob-Sobannya ya. Semoga ente semua bisa terhibur dan juga ente merasa merinding bersama ane, merasa ketakutan juga Sob-Sobannya ya. Kalau ente suka dengan video ini jangan lupa like dulu video ini, dan buat ente belum subscribe langsung aja klik tombol merahnya dulu dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya juga. Tolonglah like-nya dong, 10.000 up dong. Tolonglah Sob-Sobannya ya. Oke lah, sekian dulu Ane Aruski. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa ditonton video-video yang ada di sini juga Sob-Sobannya.